Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan manusia, Allah bikin hati kita aslinya bersih. Apa? Bersih. Aslinya putih, aslinya dalam kondisi yang prima, sehat walafiat. Namun dengan berjalannya waktu, hati yang bersih itu bisa menjadi kotor. Hati yang putih itu bisa menjadi hitam. Hati yang prima, yang sehat itu bisa sakit. Dan sakit itu bisa semakin parah sampai mengakibatkan hati itu mati. Gara-gara apa? Yang bersih jadi kotor, yang sehat jadi sakit, yang hidup jadi mati, yang putih jadi hitam. Gara-gara apa? Gara-gara dosa dan maksiat. Apakah mungkin hati yang sudah terlanjur kotor itu bersih lagi? Apakah mungkin hati yang terlanjur sakit parah disembuhkan kembali? Apakah mungkin hati yang sudah hitam kelam dibikin jadi putih lagi? Mungkin. Salah satunya adalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita pelajari pagi hari ini. Doa itu ada di hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah. Hadis itu berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa berikut ini, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min fitnatin nar wa 'adzabin nar. Aku mohon perlindungan kepadamu dari ujian neraka dan dari azab neraka. Berapa ini? 2. Wa fitnatil qabri wa azabil qabri. Dan aku juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ujian kuburan dan azab kubur. Pinten? 4. Wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr.
Dan aku juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan ujian kekayaan dan dari keburukan ujian kemiskinan. Pinten? 6. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan ujiannya Dajjal. Sinten? Dajjal. Dah. Berarti Nabi SAW minta perlindungan dari berapa? 7 ujian. Mari kita pindah doa yang terkait dengan pembersihan hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsil qalbi bima'is thalji wal barad. Ya Allah, cucilah hatiku, basuhlah hatiku dengan air salju dan air es. Dengan apa? Air salju dan air es. Wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyad minad danas. Dan bersihkan hatiku dari dosa-dosa seperti engkau bersihkan baju putih dari noda. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari apa? Dosa-dosa seperti engkau membersihkan baju putih dari noda. Selanjutnya Nabi SAW membaca waba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan jauhkan aku ya Allah dari dosa-dosaku seperti engkau membuat jauhnya jarak antara timur dengan barat. Terakhir beliau menutup doanya dengan Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa. Dari apa? Dari kemalasan. Dari kemalasan. Dari dosa. Dan dari hutang. Aku mohon perlindungan kepadamu dari apa? Kemalasan, dosa, dan hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampun hafal? Jawab banget. Kita kupas dulu ya, sedikit-sedikit. Nabi SAW mengawali doanya dengan memohon perlindungan kepada Allah. Bayangkan, siapa yang baca? Rasulullah SAW. Orang yang pasti dijaga sama Allah. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dipastikan selamat di dunia dan di akhirat. Masih apa? Minta perlindungan kepada Allah. Nyong karo jenengan ora kok kebangetan. Saya dan jenengan gak pernah minta perlindungan kepada Allah. Itu namanya terlalu. Nabi minta perlindungan dari apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ujian neraka dan azab neraka. Apa bedanya? Ujian neraka itu adalah bisa bermakna segala hal yang menjadi ujian kita di dunia ini. Kalau kita tidak sukses menghadapinya, maka akan masuk neraka. Apa berarti?
Godaan. Godaan apa? Nafsu. Godaan nafsu. Ujian atau bukan? Ujian. Kalau kita tidak berhasil menghadapi ujian-ujian godaan-godaan tadi, maka kita bisa terjerumus ke dalam siksa neraka. Ujian untuk menghubungi mantan. Ujian atau bukan? Ujian. Mantan apa? Kanca. Kanca apa? Kanca dekat. Termasuk juga berkomunikasi dengan lawan jenis walaupun itu baru kenal. Di mana? Di medsos. Hati-hati. Ya tapi kan foto profilnya ayu banget Ustaz. Nah itu malah ujiannya tambah apa? Tambah berat. Jebule wong lanang. Mungkin banyak orang yang tertipu kayak gitu. Masang foto profilnya, pakai fotonya orang lain, nipu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi fitnatin nar, ujian neraka itu bisa bermakna hal-hal yang bisa menggoda kita untuk masuk ke dalam neraka, atau bisa bermakna pertanyaan dari malaikat penjaga neraka. Jadi orang-orang nanti ketika masuk ke dalam neraka akan ditanya oleh malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir? Bukankah sudah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 8. Surat apa? Al-Mulk ayat 8. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar tidak menghadapi pertanyaan tersebut. Artinya ya agar tidak masuk ke neraka. Ya. Makanya setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk minta perlindungan dari siksa neraka. Alias ya Allah, jangan engkau masukkan aku kemana? Ke neraka. Sudah 2. Terus kita minta perlindungan dari apa lagi? Min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ujian kuburan dan dari siksa kubur. Ujian kuburan itu apa? Pertanyaan yang disampaikan oleh siapa sama siapa? Mungkar sama nakir. Siapa lu Ustaz? Apa lawannya? Pertanyaannya apa? Jawabannya? Hah? Jenengan sudah hafal pertanyaannya atau jawabannya? Dua-duanya Ustaz. Gampang. Pede lah Ustaz ya. Gue beti waren yang modinnya kok. Rasa khawatir Ustaz. Nanti kan sama modinnya di warai. Nek engko ditakoni sapa pangeranmu, jawaban Allah. Begitu. Iya. Orang bisa jawab itu bukan berdasarkan hafalan dia ketika di dunia, bukan. Tapi orang bisa menjawab itu berdasarkan seperti apa praktek dia ketika di dunia. Apakah dia menjaga sholat 5 waktunya? Apakah dia menjalankan perintah-perintah agama? Apakah dia menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW atau tidak? Itu yang akan berpengaruh sukses tidaknya kita menghadapi 3 pertanyaan yang kelihatannya simple.
min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Dan aku juga memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azabnya kuburan. Berarti kuburan ada azabnya? Ada. Orang yang diazab di kubur itu, nanti ketika di kuburannya akan dibukakan pintu ke neraka. Kemudian akan masuk hawa yang sangat panas dan bau busuk dari neraka ke kuburan. Kuburan yang sesempit itu oleh Allah Azza wa Jalla akan dipersempit lagi, dipres sampai tulang belulangnya remuk. Itu contoh azab kubur yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Terus kita minta perlindungan apa lagi? Wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Lihat, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan ujian kekayaan dan keburukan ujian kemiskinan. Keburukan. Berarti ada kebaikannya atau tidak? Ada. Jadi kita itu bukan minta perlindungan dari kekayaan, bukan. Kita juga bukan minta perlindungan dari kemiskinan, bukan. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan potensi buruk yang ada dalam kekayaan. Apa potensi buruk yang ada dalam kekayaan? Sombong. Apalagi? Hubbud dunia. Apalagi? Tidak syukur. Apalagi? Boros. Apalagi? Pelit. Tapi apakah ada orang kaya yang tidak boros, yang tidak pelit, yang tidak sombong? Ada. Pundi? Orang sing ngajeng ya. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan ujian kekayaan. Dan kita juga minta perlindungan kepada Allah dari keburukan ujian kemiskinan. Karena miskin itu berpotensi untuk membuat seseorang menjadi buruk. Apa potensi keburukan dalam kemiskinan? Ora sabar. Apa? Tidak sabar. Protes kepada siapa? Kepada Allah. Tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama dengan alasan ekonomi. Terlilit judi online. Itu termasuk itu. Dah, yang terakhir minta perlindungan dari Dajjal. Dan Dajjal itu adalah fitnah ujian terbesar manusia sepanjang zaman. Sekarang kita pindah urusan hati. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghsil qalbi bima'ith thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah hatiku, cucilah hatiku dengan air apa tadi? Es dan salju. Pertama, kenapa air masih ditambahi es dan salju? Kenapa enggak cuma air saja? Dan kenapa kok air salju bukan air pam misalnya? Atau air sungai? Kenapa? Kita itu butuh bersih dan dingin. Kenapa? Bersih dan dingin. Kenapa? Karena dosa membuat hati kotor dan panas. Kenapa? Kotor dan panas. Maka enggak cukup hanya dengan air biasa. Kalau air biasa hanya membersihkan, tidak membuat dingin. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah,
basuhlah hatiku, cucilah hatiku dengan air es dan salju. Kenapa dipilih salju? Karena salju itu adalah yang masih murni, gak tersentuh oleh tangan manusia. Berbeda dengan air yang sudah mengalir di sungai, apa maning Sungai Kelawing. Ya, sing warnane coklat. Ya. Terus kata Nabi SAW, Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas. Ya Allah, bersihkan hatiku seperti engkau membersihkan apa? Kain putih dari noda. Kenapa kain putih? Kenapa enggak kain hitam? Karena putih itu kalau ada noda sedikit akan kelihatan. Beda dengan hitam, coklat, kuning. Putih, kita pengen supaya hati kita putih kembali seperti saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Terakhir, Nabi SAW minta, waba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa seperti engkau bikin jarak antara timur dan barat. Timur sama barat pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Jadi kita minta dijauhkan dari dosa sejauh-jauhnya sehingga nggak pernah ketemu. Mungkin? Orang ketemu dosa mungkin? Mungkin? Nggak mungkin. Terus pripun caranya? Menghindar. Apa? Menghindar. Jangan datangi tempat dosa dan maksiat. Jangan apa? Datangi tempat dosa dan maksiat. Contoh, wis genah-genah lagi anak konser. Anu ku liwat tok. Orang mandek ora. Begitu liwat, pelirah. Itu menjauhi dosa atau mendekati dosa? Mendekati dosa. Sudah tahu kita ini tidak kuat kalau ngelihat lawan jenis. Kenapa dilihat? Sudah tahu kita ini akan tergoda kalau nyimpen nomornya lawan jenis kita yang bukan mahram. Kenapa disimpan? Kalau nggak ada keperluan apa-apa, jauhi. Lalu Nabi SAW tutup doa ini dengan minta perlindungan dari 3 hal. Yang pertama, malas. Malas itu mampu tapi tidak mau. Kuat berjalan ke masjid tapi tidak mau. Itu malas. Yang kedua, maksam, dosa. Kita minta perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa. Apapun itu bentuknya, yang besar maupun yang kecil. Dan yang ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari utang. Kenapa? Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau sering sekali minta perlindungan kepada Allah dari hutang? Ya Allah, jauhkan saya dari hutang. Ya Allah, jauhkan saya dari hutang. Kenapa wahai Rasul? Kata beliau, inna rajula idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu kalau sudah hutang ngomong bohong. Nek ngomong napa? Bohong. Nek janji ingkar. Percaya? Percaya? Percaya. Nek ngomong bohong. Gimana ngomong bohong, Ustaz?
Contoh, di sana duit apa urung? Jawabnya apa? Urung. Padahal bohong. Ya tapi kan buat modal bisnis lagi, Ustaz. Itu bohong namanya. Gara-gara apa? Utang. Terus kalau janji ingkar. Kapan harus dibayar? Tanggal 10. Terus? Oh, engkau di tanggal berapa? 15. Tanggal 15. Oh, engkau tanggal 30. Sudah berapa kali ingkar janji? Maka jangan hobi utang. Ibu? Bu? Nah, alhamdulillah. Ya orang kudu ibu tok, bapak-bapak juga ada. Jangan hobi utang. Kemarin saya janji ya. Mau ngapain? Ngasih doa ya. Yang sudah dapat angkat tangan. 1, 2, ya masih minoritas. Saya minta tolong dibagi 2. Yang buat ibu-ibu. Ibu-ibu sih berapa? 50 ada, Bu? Banyak kue pira. Ini minta tolong buat ibu-ibu. Oke, jangan ngambil 1. Nah, ini sisanya buat bapak-bapak. Oke, silakan. Itu buat ibu-ibu. Ini buat ibu-ibu. Ini bapak-bapak lebih banyak, nggak usah khawatir. Silahkan dibagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.